Jadi kalau kita melihat waskita sendiri sebenarnya cukup menarik karena dua hal, karena memang satu, waskita adalah salah satu perusahaan konstruksi BUMN yang order book-nya paling besar, dan dua, secara hutang mereka juga salah satu yang paling besar. Yaitu kalau saya nggak salah berdasarkan data terakhir kami itu di atas 60 triliun. Dan yang menarik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan karya lain, mungkin waskita adalah salah satu yang paling aktif di pasar obligasi. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya isu yang baru terjadi di antara waskita dengan bondholders yang muncul ke permukaan di akhir-akhir ini adalah mungkin kelanjutan dari proses restrukturisasi hutang secara keseluruhan yang sudah kejadian di waskita mungkin dari tahun kemarin. Tapi memang ini menurut kami sih tidak mencerminkan kondisi ekonomi secara general yang memang sudah cukup membaik setelah pandemi, dan juga memang tidak mencerminkan resiko kredit secara umum di pasar obligasi domestik itu sendiri. Tapi memang ini lebih spesifik ke perusahaan-perusahaan BUMN yang dimiliki pemerintah dari Oke, sektor konstruksi. Ya. Oke, baik Pak Oli. Andai kita bicara juga secara dampak, sebetulnya dampak dari rating utang Waskita Karya andai memang sudah terjadi begitu ya masalah seperti ini, yang mana juga saat ini Waskita Karya dengan angka utang yang cukup signifikan begitu ya saat ini, Anda melihatnya akankah ada dampak di rating utang dari PT Waskita Karya? Kalau spesifik rating hutang sendiri sebenarnya kita sudah tidak monitor waskita dari lama, tapi memang selagi waktu kita monitor ratingnya hutang waskita itu sendiri di 2019, kita merasa memang in general hutang-hutang level BUMN karya itu sudah tergolong cukup tinggi dan tidak sustainable, karena memang dua hal. Yang pertama adalah secara level hutang mereka cukup tinggi dan sudah makin menumpuk dari kemungkinan sebelum tahun 2019 atau sebelum pandemi, dan arus kas yang dihasilkan sendiri dari kegiatan operasional mereka cenderung tidak cukup untuk mendukung level hutang-hutang yang mereka punya. Nah, kalau kita ambil contoh waskita sebenarnya, kalau kita lihat dari tahun 2021, memang hutang waskita kecenderungannya mungkin berada di atas 60 triliun, tapi kalau kita lihat arus kas dari kegiatan operasionalnya sendiri, memang itu selalu negatif dari tahun 2021. Dan untuk mendukung level hutang sendiri, perusahaan akan sangat mengalami kesulitan kalau memang kas operasional yang dihasilkan itu negatif atau tidak menghasilkan keuntungan. Oke, baik. Menarik juga Anda kita amati begitu ya pernyataan dari Anda Pak Oli, yang mana juga Fitch Ratings ternyata sudah lama tidak mengamati terkait rating utang dari Waskita Karya. Sebetulnya Anda kita bicara terkait outlook, Anda dari Fitch Ratings sendiri melihat outlook dari kinerja PT Waskita Karya ke depan akan seperti apa atau bagaimana? Ya. Karena memang kalau pertama kita lihat misalnya mungkin dari level utang itu sendiri, karena memang utang 60 triliun itu tidak kecil. Jadi memang untuk proses restrukturisasi agak lebih kompleks. Dan tadi saya sempat bilang juga di awal, karena memang utang itu juga melibatkan beberapa pihak, nggak cuma bank lender saja, tapi memang karena waskita juga aktif di pasar obligasi domestik, jadi secara proses akan semakin kompleks. Nah, in general sebenarnya dari 2019 kita lihatnya sih memang kalau utang levelnya sudah setinggi ini dan memang arus kas dari operasional yang dihasilkan tidak terlalu bagus, jadi memang butuh effort lebih banyak dari perusahaan dan pemegang saham untuk rekapitalisasi dari bisnis itu sendiri, sehingga utangnya bisa turun ke level yang lebih sustainable, baik itu caranya dari misalnya reorganisasi perusahaan atau misalnya injeksi modal. Tapi tanpa dua hal tersebut kita rasa memang level hutang yang sekarang agak tidak sustainable. Anda mengamati kondisi-kondisi tadi terkait dengan utang begitu yang Anda katakan juga tidak sustain dari PT Waskita Karya. Sebetulnya dengan kondisi yang ada saat ini, Anda mengamatinya apakah opsi untuk menyuntik mati Waskita Karya juga menjadi opsi yang tepat untuk memperbaiki kinerja? Kalau kita lihat sendiri memang dari BUMN masih digodok ya rencananya. Jadi memang untuk sebenarnya kita tidak dalam posisi untuk bilang apakah itu rencana yang tepat atau misalnya langkah apa yang harus diambil BUMN sendiri untuk bisa menyehatkan Waskita Karya. Tapi memang seperti yang saya bilang tadi, tapi karena memang level hutang yang cukup tinggi, memang level untuk langkah-langkah reorganisasi menurut kami akan bisa jadi lebih complicated. Karena memang makin banyak level hutangnya, semakin banyak pihak yang dilibatkan, dan memang untuk langkah-langkah atau corporate actions yang sifatnya cukup besar itu biasanya membutuhkan persetujuan dari lenders, misalnya perubahan pemegang saham atau misalnya divestasi bisnis dan lain-lain. Dan karena memang hutang waskita cukup banyak, jadi memang
diskusi dengan lendersnya dan dengan bondholdersnya akan menjadi lebih complicated menurut kami. Oke, akan lebih complicated begitu ya. Andai kita amati juga dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Oli, sebetulnya bagaimana gambaran terkait obligasi perusahaan karya yang lainnya? Karena kita perhatikan emiten karya juga beberapa cukup bermasalah juga, ada tindak pidana korupsi juga di sana. Sebetulnya ini apakah memang akan mengganggu juga terkait penugasan mereka membangun infrastruktur dan karena memang adanya hutang juga ikut terbebani dari hal ini? Kalau kita lihat perusahaan karya-karya lain memang secara garis besar karakteristiknya sama, yaitu yang dua tadi, saya bilang hutangnya agak cukup besar dan arus kas dari operasionalnya mungkin agak kurang bagus. Nah kalau kita lihat secara jumlah saja atau secara magnitude, mungkin yang jumlah yang kedua terbesar setelah Waskita Karya ada Wijaya Karya juga, misalnya di luar Utama Karya. Nah untuk Wijaya Karya sendiri trennya kita rasa sih masih mirip dengan Waskita Karya karena memang arus kas dari operasionalnya masih negatif dan hutangnya masih cukup besar walaupun tidak sebesar Waskita Karya. Kalau saya tidak salah mungkin Wijaya Karya hanya di sekitar 30 triliun. Tapi memang dari pandangan kami sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada perusahaan-perusahaan juga karya yang kami rasa akan mendapatkan dukungan dari pemerintah yang cukup solid. Tadi saya sempat sebutkan Utama Karya, dan Utama Karya sendiri menurut kami adalah salah satu perusahaan BUMN karya yang dukungan dari pemerintahnya cukup solid karena dua hal. Yang pertama adalah secara legal framework, jadi memang untuk proyek-proyek mereka yang sifatnya untuk pendanaan Trans Sumatera itu dijamin pemerintah, dan yang kedua kalau kita lihat secara track record equity injection-nya atau PMN-nya cukup konsisten dan kecenderungannya naik dari tahun ke tahun, dari tahun 2021. Jadi memang dua hal itu yang membedakan Utama Karya dengan BUMN karya lain menurut